Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah masyarul muslimin, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang yang tidak ternilai, yang tidak terhitung jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, istri-istrinya, anak-anaknya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Saudaraku rahimanallahu ajmain, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-55, Sifatus Salati, Takbiratul Ihram. Kita akan membahas secara ringkas tentu saja, itu tentang sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, wadu'ul yadil yumna alal yusra ala sadr, itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, dan doaul istiftah, doaul istiftah. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi dalam masalah pembahasan takbiratul ihram, kita akan bacakan dua hadis Nabi SAW. Yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Fadakhala rajulun fa shalla thumma jaa'a fa sallama 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Faraja'a ar-rajulu fa shalla kama kana shalla. Thumma jaa'a fa sallama 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikas salam. Thumma qala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli thalathan. Fa qala ar-rajulu walladhi ba'athaka bil haqq ma ahsanu ghayruhu fa'allimni. Fa qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam idza qumta ila as-salati fakabbir thumma qra' ma tayassara maka minal Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala masjid, masuk masjid, dan fadakhala rajul, ada juga seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, fasalla, kemudian laki-laki tersebut pun salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat, laki-laki tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu dan kemudian salat, sesungguhnya kamu belum salat.
Faraja ar-rajul, kemudian laki-laki tersebut pun kembali mengulangi salatnya sebagaimana yang pertama tadi ya. Setelah selesai salat, kemudian datang lagi kepada Nabi mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW mengatakan irji, kemudian Nabi SAW mengatakan wa alaikassalam. Nabi SAW menjawab salamnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah dan ulangi sholatnya, sungguhnya kamu hakikatnya belum sholat. Sampai 3 kali bolak-balik laki-laki tersebut melakukan hal yang sama. Sholat, kemudian datang kepada Nabi mengucapkan salam, dan Nabi mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah, ulangi sholatnya lagi karena hakikatnya kamu belum sholat. Faqala ar-rajul, kemudian laki-laki itu mengatakan wallazi ba'atsaka bil haqqi, dan demi yang telah mengutusmu dengan hak, ma ahsanu ghairuhu fa'allimni, saya tidak bisa melakukan sholat yang baik yang bagus kecuali seperti yang tadi. Fa'allimni ya Rasulullah, ajarkan aku wahai Rasulullah tata cara sholat yang baik, tata cara sholat yang benar, tata cara sholat yang sah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengajarkan kepada laki-laki tersebut, idza kumta ila sholati fakabbir, jika engkau hendak melakukan sholat, maka yang pertama kali adalah takbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Jadi hafal surat apa baca. Sumarka, kemudian ruku, hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau tatma'in, tenang dalam ruku kamu. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, karena laki-laki tersebut sholat cepat sekali. Sholatnya seperti ayam mematuk makanan, cepat. Sehingga Nabi SAW katakan sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian sujud sampai engkau tenang dalam sujud. Minimal kita membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, membaca subhana rabbiyal azim, ditadabburi maknanya. Maha suci engkau ya Allah yang maha agung, subhana rabbiyal azim, Rabb yang maha agung, sambil tadabburi maknanya. Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian setelah ruku engkau bangun berdiri sampai benar-benar berdiri lurus tegak. Jangan langsung ruku lagi, baca dulu doa i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, atau dengan membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, boleh ya. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian engkau sujud sampai engkau tenang dalam sujud dengan membaca Allahu Akbar, kemudian sujud turun, membaca doa sujud, subhana rabbiyal a'la, sambil ditadabburi maknanya, subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah, Rabb yang maha tinggi, Rabb yang maha tinggi. Tsummarfa, kemudian bangun duduk di antara 2 sujud, kemudian membaca doa sampai tenang duduk di antara 2 sujud. Hatta tatma'inna jalisan tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukan hal yang seperti itu di sholatmu semuanya. Muttafaqun alaihi. Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya takbiratul ihram artinya adalah mengucapkan Allahu Akbar. Ketika seseorang hendak sholat, dia mengucapkan apa? Allahu Akbar. Dan takbiratul ihram itu adalah miftahus sholat, pembukanya sholat, dan rukun dari rukun-rukun sholat. Artinya tidak sah sholat seseorang tanpa takbiratul ihram.
baik dia lupa ataupun sengaja, kalau tidak takbiratul ihram maka sholatnya tidak sah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangan kita sejajar dengan bahu, menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat, bukan ke samping, bukan ke bawah. Terkadang kita lihat orang takbiratul ihram seperti ini, kurang sempurna. Yang sempurna adalah menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat, jari-jari tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang, sedang saja biasa, mu'tadil. Hazwaman kibai, bisa sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Ya, menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat, kiblat. Kalau yang seperti ini, Allah, maka ini telapak tangannya mengarah ke bawah, tidak sempurna. Yang sempurna menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat, kiblat. Hazwaman kibai basiton kaffaihi inda takbir, menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat, jari-jarinya tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang, sedang saja biasa. Biasa. Nabi SAW mengajarkan ketika takbiratul ihram mengangkat tangan. Nah, takbiratul ihram termasuk rukun. Jadi kalau misalnya kita masbuk, si imamnya sedang ruku, maka takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Kemudian baru sujud, Allahu Akbar. Jangan langsung sujud, Allahu Akbar. Berarti dia belum takbiratul ihram. Berarti dia belum masuk ke dalam sholat. Orang yang belum masuk ke dalam sholat berarti belum sholat. Artinya apa sholatnya? Tidak sah. Karena takbiratul ihram adalah rukun. Rukun itu kalau tidak dilakukan maka tidak sah. Maka perhatikan ikhwan, akhwat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering kita lihat ya, secara pribadi saya sering melihat seperti ini. Kita beritahu, Anda kalau mau sholat masbuk, supaya dapat, dia ngejar rukunya imam ya, langsung tiba-tiba langsung ruku. Takbiratul ihram dulu, jangan langsung ruku, walaupun sebentar, Allahu Akbar, walaupun sebentar. Atau dia membaca doa iftitah yang pendek, doa iftitah yang pendek. Nanti kita akan baca ya doa iftitah. Jadi takbiratul ihram, kemudian meletakkan kedua tangan di dada. Ini hadisnya nanti kita akan bahas pada pembahasan yang kedua. Wadu'ul yad al-yumna 'alal yusra 'ala sadr. Di sini ada pembahasannya. Hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kana nasu yu'maruna an yada'a ar-rajulu yadahu al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi sholati, akhrajahu al-Bukhari. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, dahulu manusia, maksudnya para sahabat, diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas zira'ihi al-yusra, di atas ziro itu ini apa namanya, ziro al-yusra, tangan kiri di dalam sholat, di tangan kiri ketika sholat. Di sini diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis Wa'il bin Hujr juga demikian, diriwayatkan Imam Muslim, annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi sholati thumma iltahafa bi thawbihi thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra falamma arada an yarka'a akhraja yadayhi min ath-thawbi thumma rafa'ahuma thumma kabbara faraka'a falamma qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi falamma sajada baina kaffaihi, akhrajahu Muslim. Dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya dia melihat Nabi SAW ketika sholat mengangkat kedua tangannya. Hina dakhala fi sholat, ketika mau masuk sholat takbiratul ihram. Kemudian iltahafa bi thawbihi, kemudian memasukkan kedua tangannya di pakaian, karena pakaian Nabi SAW merida ya.
masukkan di dalam ridanya. Wadoa yadahul yumna alal yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Falamma arada an yarka'a, ketika Nabi SAW ingin ruku, Nabi SAW mengeluarkan kedua tangannya dari pakaiannya, kemudian mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan takbir Allahu Akbar, kemudian ruku. Falamma qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi, ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, bangun dari ruku, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Falamma sajada baina kaffaihi, ketika Nabi SAW sujud, maka sujud di antara kedua telapak tangannya. Keadaan telapak tangannya posisinya sama seperti ketika ketika mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, bisa seperti ini atau seperti ini. Jadi Nabi SAW sujud di antara kedua telapak tangannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Begitu juga hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu kana yusalli fa wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna, fa ra'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa wada'a al-yumna 'ala al-yusra. Akhrajahu Abu Daud. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, annahu kana yusalli fa wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna. Bahwasanya ada seorang salat meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan. Dan Nabi SAW melihat orang ini salat, kemudian dirubah posisinya. Fa wada'a al-yumna 'ala al-yusra. Akhrajahu Abu Daud. Nabi SAW mengubah posisi tangannya, tangan kanan di atas tangan kiri. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Jadi bersedekap caranya seperti itu. Itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan di atas dada, di atas dada. Ala sadr. Kenapa Nabi SAW mengajarkan demikian? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat ini merupakan sunnah yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Kenapa kok seperti ini? Para ulama membahas wahiyya hayatu zullin wa khudu'in. Karena posisi seperti ini tuh posisi khudu, hay'ah, bentuk posisi merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan posisi seperti ini adalah posisi yang sangat cocok, sangat pas, sesuai ketika kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Dan ini juga membantu seseorang untuk khusyuk di dalam sholat, membantu seseorang mentadaburi bacaan yang dia baca di dalam sholat. Oleh karena itu Nabi SAW mensyariatkan ketika sholat meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan. Kita kembali lagi ke hadis Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Diulang-ulang sampai 3 kali, dan laki-laki itu bertanya tentang cara sholat Nabi SAW. Nabi katakan, idza qumta ila sholati fakabbir tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Jika engkau hendak mau sholat, kemudian takbirlah Allahu Akbar dan mengucapkan Allahu Akbar, kemudian bersedekap, kemudian membaca doa istiftah, doa iftitah atau doa istiftah. Banyak lafalnya. Di antaranya adalah lafaz yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunaihatan. Nabi SAW biasanya kalau sholat, Nabi SAW jika hendak sholat, Nabi SAW setelah takbir, maka Nabi SAW diam sebentar. Sakata hunaihatan ay qalilan. Qabla an yaqra, sebelum membaca. Nabi SAW diam dulu. Allahu Akbar. Sudah diam, agak diam sejenak.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa iftitah. Jadi setelah Nabi SAW mengucapkan takbir, Nabi SAW diam sebentar. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ara'aita sukutaka baina takbir wal qiraah ma taqul?" Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal baradi. Muttafaqun alaihi. Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, demi bapakku dan ibuku sebagai tebusannya." Ini sumpah ya. Dan ini dibolehkan lafaz seperti ini. Kalau lafaz ini tidak boleh, tentu Nabi melarangnya. Tentu Nabi melarang. Bi abi anta wa ummi. Ara'aita sukutaka baina takbir wal qiraah. Aku melihat Anda setelah takbir dan membaca Al-Qur'an, itu membaca Al-Fatihah dalam sholat, Anda diam sebentar. Ada antara diam Anda dengan membaca surat Al-Fatihah, Anda membaca sesuatu. Matakul, apa yang Anda baca? Kemudian Nabi SAW mengajarkan doa istiftah ini ya. Allahumma ba'id baini. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosaku. Ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Subhanallah. Ya Allah, jauhkanlah aku dan dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Para ulama membahas tentang kalimat ini, menjauhkan antara aku dan dosaku. Bisa jadi antara kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jagalah aku agar aku tidak melakukan dosa. Atau jagalah aku dari dosa-dosa yang ada kemungkinan aku bisa melakukannya. Jauhkan ya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjauhkan kita, memberikan taufik agar kita dijauhkan tidak melakukan dosa-dosa yang membinasakan, yang menjerumuskan kita ke dalam lubang neraka yang paling dalam. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Timur dan barat tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu. Artinya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku supaya aku tidak terjatuh kepada dosa yang pernah aku lakukan atau yang ada kemungkinan aku akan melakukannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma nakkini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku, sucikan aku dari dosa-dosaku sebagaimana dibersihkan kotoran dari pakaian yang berwarna putih. Kalau kita mencuci baju, yang pertama kali adalah kotorannya dihilangkan. Kalau kita pakai baju putih nih, kita berusaha untuk menjauhkan diri dari noda-noda kotoran yang bisa mengotori baju putih. Karena nyucinya susah ya. Kalau baju putih kena kotoran, waduh, susah. Kalau sudah kena kotoran, maka kita hilangkan kotoran tersebut dari baju kita. Dari baju kita. Makanya kita berdoa, Allahumma nakkini min khataayaya. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku. Seperti membersihkan pakaian putih dari kotoran. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita sudah pernah melakukan dosa, ya Allah ampuni dosa saya. Ya Allah, hilangkan dosa saya, hapuskan dosa saya, ampuni dosa saya ya Allah. Ampuni dosa saya. Kemudian yang ketiga, Allahumma gsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air dan salju yang dingin. Kalau kita cuci baju, yang pertama nih, kalau kita pakai baju, kita berusaha menghindari kotoran. Kalau sudah terkena kotoran di baju, kalau kita mau cuci, maka baju kita hilangkan terlebih dahulu yang terkena kotoran.
kita hilangkan. Setelah kita hilangkan kotoran yang ada di baju kita, kemudian kita cuci seluruhnya, kemudian setelah itu apa? Kita bilas. Bilas, kemudian kita jemur. Begitu juga diri kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ketika doa istiftah dalam sholat, kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala yang pertama agar kita dijauhkan dari dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjauhkan antara timur dengan barat, tidak ketemu. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah pernah melakukan dosa, dan Bani Adam itu pasti pernah melakukan dosa. Kullu Bani Adam khata'. Enggak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW dijaga maksum dari perbuatan dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil, kata para ulama, Nabi SAW pernah melakukan. Dan kemudian Nabi SAW taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan, kemudian dibersihkan dosa-dosa kita sebagaimana membersihkan pakaian putih dari kotoran, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar disiram, dicuci, dibersihkan, dibilas dengan air salju yang dingin. Nah, ini hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini doa iftitah. Jadi kalau kita hafal doa ini, alhamdulillah. Atau doa yang lain, itu di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staftaha as-salata qala subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka." Kita berdoa dengan doa istiftah yang lain dengan lafaz sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan Aisyah pun membacanya sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, Nabi SAW biasanya kalau sholat maka mengucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, dengan memujimu, tabaraka, dengan segala sifat yang penuh dengan keberkahan yang padamu, wa tabarakasmuka, dan namamu yang maha berkah dan maha tinggi, jadduka wala ilaha ghairuka, wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi kedudukanmu, maha tinggi zatmu, maha tinggi kemampuanmu, ulul zat, ulul qadar, ulul qahar. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi zatnya, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi kemampuannya. Tidak ada yang lebih tinggi zatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih tinggi kekuasaannya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih tinggi kemampuannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala ilaha ghairuka, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Nah, ini adalah doa istiftah yang juga dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita disunahkan ketika sholat setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah. Boleh pilih di antara dua ini yang mudah bagi kita. Dan tentu saja kalau kita misalnya sholat subuh baca doa iftitahnya Allahumma ba'id baini. Sholat zuhur baca doa iftitahnya subhanakallahumma wa bihamdika. Atau membaca doa iftitah sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dengan kalimat alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Boleh setiap sholat beda-beda. Tapi kalau dicampur dalam satu sholat nih baca iftitahnya Allahumma ba'id baini, kemudian dicampur dengan subhanakallahumma bihamdika, kemudian dicampur lagi dengan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini tidak sunnah ya, tidak sunnah. Kenapa kita campur-campur setiap sholat? Maksudnya sholat subuh kita baca Allahumma ba'id baini misalnya, sholat zuhur membaca subhanakallahumma bihamdika, sholat asar membaca alhamdulillahi hamdan katsiran. Ini supaya tanwi fid du'a, tanwi
Tanwi fid doa artinya membaca doa iftitah yang bermacam-macam. Yang bermacam-macam. Tapi kalau mencampur seluruh doa itu dalam satu sholat, ini tidak sunnah. Tidak sunnah. Wa adamul mudawamah ala du'ain muayyan hatta ya'tiya bikulli ma warada. Faidahnya adalah disunahkan berdoa dengan setiap doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Doa iftitah banyak, di antaranya tadi yang sudah kita sebutkan. Terkadang kita membaca ini di sholat ini, terkadang kita membaca ini di sholat ini, sehingga tidak mendawamkan, tidak menspesialiskan satu doa saja pada setiap sholat. Sehingga doa-doa iftitah yang lain kita baca semuanya, kita baca semuanya di sholat-sholat yang berbeda. Dan ini tentu saja sunnah, dan ini sunnah. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kalau ruku, hendaknya kita ruku dengan ruku yang muqtadil, dengan ruku yang tenang, bacanya santai, tidak terburu-buru. Dan begitu juga ketika sujud, begitu juga ketika duduk di antara dua sujud. Dan lakukan ini pada setiap sholat kita, sebagaimana Nabi SAW ajarkan laki-laki yang sholatnya cepat. Disebut para ulama dengan istilah al-musi'u sholatuhu, orang yang sholatnya buruk. Kenapa buruk? Karena sholatnya cepat-cepat, buru-buru, sehingga meninggalkan yang namanya itmi'nan atau tumakninah. Tumakninah dalam sholat merupakan rukun ya. Kalau orang sholat tidak tumakninah, tidak tenang dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Makanya Nabi katakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Mungkin sampai di sini dahulu perjumpaan kita tentang sifat sholat Nabi. Insya Allah kita akan lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang tentang membaca surat atau Al-Fatihah dalam sholat. Kemudian kita lanjutkan juga dengan ruku, tata cara ruku dan sujud. Insyaallah ta'ala. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang memberikan taufik agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahan-kesalahan kita. Kita tutup. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.